Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Is Daryl Channel. Hari ini gue mau kasih kalian insight juga teman-teman ya tentang yang namanya scalping ya. Dimulai dari fundamentalnya atau prinsipnya untuk scalping ini ya, sampai nanti ke tekniknya seperti apa gitu ya. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan video ini cocok banget buat kalian yang lagi pengen coba scalping ya, atau sudah melakukan scalping tapi pengen belajar lebih deep. Siapa tahu video ini bisa jadi aha moment buat kalian ya. Tapi sebelum itu gue mau ngingetin teman-teman, kalau misalnya kalian pengen trading forex tapi kalian belum punya broker, kalian bisa coba yang namanya Okta ya. Link ada di description-nya, itu semua ada di description link untuk daftarnya. Kemudian kalian bisa deposit juga menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Dan kalian bisa download aplikasi Okta, karena di aplikasi Okta tersebut ada fitur yang namanya Space, yang mana itu membantu banget untuk kita para retail trader ya. Kenapa kalian harus trading sama Okta? Karena Okta semuanya transparan, tidak ada biaya yang tersembunyi, chartnya juga tidak dimanipulasi, kalian bisa trading di kapanpun ya, pada saat news besar ya, pada saat apapun itu, semuanya aman dan nyaman dengan Okta ya. Dan kalian juga bisa belajar, buat teman-teman khususnya yang baru mau mulai trading forex, kalian takut nggak ada yang ngajarin, jangan takut, karena Okta ada program juga yang namanya adalah Oktaki. Itu adalah kalian akan dapat webinar 3 hari berturut-turut, di mana di situ kalian akan dipandu sama expert sampai kalian bisa trading mandiri. Ya, jadi kalian bisa langsung aja coba trading di Okta ya, linknya semua di description di bawah. Nah, gua nggak mau berlama-lama teman-teman ya, gue mau langsung pada intinya saja ya, biar kalian juga nggak kepanjangan videonya ya. Pertama dari prinsipalnya dulu teman-teman ya. Gue berasumsi kalau misalnya kalian nonton video ini, kalian itu minimal sudah ada ketertarikan untuk mencoba yang namanya scalping ya. Dan gue ucapkan welcome buat teman-teman yang baru pengen coba scalpingan ya. Nah, terus yang kedua teman-teman ya, kalian harus tahu scalping ini adalah style trading ya, dimana kalian harus tahu kita itu sebagai seorang scalper itu bermain dengan frekuensi teman-teman ya. Jadi yang dilihat itu bukannya jumlah pips yang besar-besar segimana gedenya ya, seperti kalian trading swing, tapi seberapa seringnya kalian mendapatkan pips yang kecil-kecil itu. Itu menurut gue, pandangan gue sebagai seorang scalper teman-teman ya, kalau misalnya kalian mau trading scalping. Terus kemudian yang kedua ya, sebagai seorang scalper ya, kalian harus menyediakan waktu ya. Nah, waktunya ini terserah kalian. Kalian itu tidak diharuskan ada peraturan bakunya harus jam sekian sampai jam sekian. Enggak. Yang penting kalian sediakan waktu yang kalian kuat untuk fokus dalam trading ya. Misalnya, kalau gua tuh biasanya jam 9 malam sampai jam 11, 2 jam ya untuk scalpingan. Dan ini semua tergantung lagi sekali lagi sama kesediaan waktu kalian tuh seperti apa. Apakah kalian punya kesibukan 9 to 5 gitu ya, kalian bisa lakuinnya malam juga kayak gua, atau kalau misalnya kalian malah sibuknya malam ya, sebaliknya justru kalian bisa lakukan siang. Yang paling penting teman-teman ya, waktunya ini kalau bisa konsisten, jangan berubah-ubah. Kalau kayak gua jam 9 sampai jam 11 ya itu terus gitu ya. Kalau bisa disediakan waktu itu terus jam 9 sampai jam 11. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman ya, untuk sebagai seorang scalper, mental itu sangat diperhatikan karena kita berhadapan dengan tingkat stres yang sangat tinggi ya. Jadi kita butuh fokus untuk memanage, kita punya psikologis, kita punya emosional, dan juga kita punya analisa ya. Jadi fokus kita tuh sangat-sangat dibutuhkan. Sehingga kalau misalnya kalian merasa di kondisi tersebut, di hari tersebut kalian mau scalpingan, kondisi kalian tidak memungkinkan secara mental, secara fokus, misalnya kalian lagi ada pikiran, kalian lagi sakit segala macam, kalau bisa kalian jangan trade, karena itu akan membuat trading kalian hancur atau scalpingan kalian hancur. Dan yang ketiga, yang keempat teman-teman ya, money management dan risk management itu nomor 1 sebagai seorang scalper. Karena kita tahu ya, scalping itu kita banyak bermain di noise ya, kita banyak bermain di candle per candle ya, bahkan di time frame kecil yang mana noise-nya itu juga lebih banyak, sehingga itu kita membutuhkan yang namanya risk management yang sangat rigid ya teman-teman ya, yang tidak bisa tolerir lagi ya. Jadi kita tuh benar-benar harus nurut sama kita punya risk management, karena itu sangat penting ya. Jadi itu adalah prinsipal teman-teman untuk seorang scalper. Kalau misalnya kalian merasa kalian masih belum melakukan ini dan kalian loss ya,
masih nggak merasa susah scalpingan, ya mungkin kalian coba lakukan itu dulu yang tadi gue bilang ya. Mungkin itu kalau kalian sudah melakukan itu dengan rapih, ya, mungkin tradingan kalian akan berubah ya. Nah, terus teman-teman langsung aja gue masuk ke teknik yang mau gue kasih tahu ke kalian yang gue pakai sehari-hari ya. Yaitu adalah multi time frame strategi yang which is itu gue pakai daily candle sama sebagai roadmap ya. Daily candle-nya itu sebagai acuan dan kemudian time frame kecil ini sebagai entry point ya, seperti itu. Nah, caranya teman-teman ya, gue selalu pertama mulai dari daily candle dulu, dan gue selalu ini gue misalnya gue mau trading, ini kan udah lewat ya, jadi gue udah selesai trading scalpingan jam 11 malam sekarang. Itu yang gue lakukan, gue nggak langsung close chart gue, tapi gue tandain buat besok gitu ya. Jadi gue tandain seperti ini, misalnya seperti ini, gue tandain high-nya ya, terus kemudian low-nya, kemudian gue tandain lagi midpoint-nya ya. Jadi gue tandain seperti ini untuk gue siap-siap besok gitu ya. Nah, ini level-level ini gunanya buat apa gitu ya. Jadi buat next candle-nya, kalau misalnya gue mau trading, itu gue sudah ada acuan untuk level-level pentingnya di time frame yang lebih kecil. Karena kalau misalnya kita tandain di sini ya, nanti itu biasanya kalau kita turun ke time frame M5 atau M1 itu akan menjadi sebuah support resisten yang kuat, yaitu adalah high-nya, low-nya, dan juga pivot point-nya. Itu akan selalu menjadi sebuah support atau tahanan ya, support atau resistance yang sangat kuat. Gue ambil contoh teman-teman ya, karena ini gue mau contohin ya, gue ambilnya dari yang candle sebelumnya, candle kemarin ya, untuk ngelihat seberapa kuat sih maksudnya gitu ya. Nah, jadi gue tandain seperti ini sama ya teman-teman ya, kayak begini. Jadi gue tandain high sebelumnya, midpoint, dan juga low-nya. Terus ya gue bagi dua lagi nih, antara midpoint ke low gue bagi dua lagi seperti ini gitu ya. Kemudian dari high ke midpoint gue juga bagi dua lagi. Dan ini akan terbentuk ada 1, 2, 3, 4, 5 level ya. Nah, setelah gue turun ke time frame ya, turun time frame lebih kecil. Terus ya teman-teman di sini kalian bisa lihat ya. Nah, kalian bisa lihat harga itu bergumul ya, dia tuh berkumpul di satu level ke level lainnya ya. Kalian bisa lihat, perhatiin sendiri ya. Jadi ketika dia sampai ke level yang tadi sudah gue buat, dia tuh akan ada rejection ya. Begitupun sampai ke bawah dia juga akan rejection. Dia akan bermain di level-level ini. Jadi sebagai seorang scalper, yang pertama itu kita harus menentukan level by level yang ada untuk hari itu. Jadi misalnya gini, setelah yang untuk kemarin ya, untuk yang gue udah simpulkan dari candle kemarin yang which is gue trading untuk hari ini, itu bisa kelihatan teman-teman ya, bahwa levelnya itu dibagi menjadi seperti ini gitu ya, berdasarkan candle kemarin, yaitu dari 3328 sampai 3312 itu adalah level yang tadi paling atas. Kemudian level di bawahnya yang kedua tuh 3312 sampai 3299 sekian nih ya. Itu menjadi level berikutnya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini gue belum adjust secara detail ya, ini karena gue cuma buat sharing kalian. Tapi kalau misalnya kalian lakukan ini, kalian harus sesuaikan betul-betul ini dari jarak ke sini, terus bagi dua, pivotnya tuh benar-benar 50% ya gitu ya. Jadi kalian bisa benar-benar dapat range yang benernya gitu ya. Nah, kalian bisa perhatiin ya, ketika gue sudah gambar ini udah bisa kelihatan bahwa oke, ternyata harga tuh bermain di sini. Nah, ini kalian perhatiin, ini di M5 seperti ini, dan kemudian kalau kita turun ke M1 lagi ya, itu akan menjadi lebih jelas lagi teman-teman ya. Nah, seperti ini masih gambar yang sama yang tadi, tapi di M1 ya. Nah, di sini kalian bisa mengambil banyak opportunity teman-teman ya, untuk scalpingan dari jam 10.22 sampai jam 13.44 aja gitu. Jadi dari 10.2 kita lesnya 2 jam ya, 10.25 sampai ke 12.25 aja teman-teman. Itu banyak opportunity yang bisa kalian ambil dengan sesimpel kalian taruh kita punya resistance dan juga support. Sell di resistance ya, kemudian kalian memanfaatkan, nanti tinggal cari momennya, kalian bisa memanfaatkan false break ya, dan segala macam, ada double top dan segala macam. Itu semua bebas kalian mau pakai sesuai dengan ilmu kalian. Yang penting sebagai seorang scalper itu kita tahu dulu titik dia itu mau berhenti harganya di mana dan mau reverse itu di mana ya. Karena itu sangat-sangat penting ya. Kita nggak perlu makan sebanyak ini ya. Let's say dari 3313 kita sell di sebelah sini, terus kita makan sampai 3303 sampai 100 pips. Nggak butuh teman-teman ya. Mungkin dalam satu tarikan ini bisa ada beberapa posisi, nanti bisa ada
per 20 pips kita sudah close ya, terus kita bisa entry lagi dan segala macamnya gitu. Oke. Nah, itu adalah teknik basicnya seperti itu untuk scalpingan. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita sudah mulai mendapatkan momennya, maksudnya momennya kita sudah tahu, oke, di sini ada false break, dia sudah ada reject, kita pengen ngikutin, kita mau ambil trade di scalpingan di sebelah sini. Itu next stepnya adalah kalian tinggal lihat candle per candlenya aja ya. Jadi kalian tinggal ikutin ketika candle sudah mulai, kita mau sell ketika candle sudah mulai bearish, kita ikutin terus ya teman-teman ya. Kita sell di sebelah sini ketika dia bikin low candle yang low, lebih low lagi dari sebelumnya, kita tetap masih nge-sell, kita akan trailing terus teman-teman ya. Sehingga di sini mungkin bisa akan mengambil satu posisi, di next candle kita bisa open posisi lagi untuk sell lagi. Next candle-nya kita ambil posisi lagi untuk sell lagi gitu ya. Dan tentu kita close-nya tuh dari satu candle aja dari 3310, lihat saya yang sebelah sini ya 3310 sampai ke 3308 itu sudah 20 pips ya. Atau 10 pips lebih lah kurang lebih. Ini kita sudah bisa dapat satu posisi per satu candle 1 minute. Kalian bayangin. Satu candle 1 menit, berarti kan itu cuma 1 menit ya waktunya ya. Kita bisa dapat satu posisi yang bisa berpotensi menghasilkan profit 20 pips ya. Ini dengan candle, asumsi candle yang saya ambil yang paling pendek ya. Kalau candle lebih panjang range-nya itu mungkin bisa 30-40 pips. Dan itu sudah sangat cukup sekali untuk kita sebagai seorang scalper. Ya. Jadi seperti itu, kalian cari level tahanan atau reversal areanya, reversal levelnya. Ketika kalian sudah confirm dia mau reverse, teman-teman ke bawah, kalian tinggal ikutin trade-nya dan disitulah kalian bisa mengambil scalpingannya di sebelah situ. Ya, jadi itu tips dari gua tuh seperti itu. Nah, nanti next-nya yang perlu kalian fokuskan itu kan masalah teknik entry-nya seperti itu. Nanti next-nya tuh kalian tinggal maintain aja trading management kalian, risk management kalian, dan lot management kalian. Jangan sampai lot yang kalian buka itu untuk open posisi itu kegedean atau kekecilan. Kalian harus cari sweet spotnya dan itu hanya bisa yang menemukan itu adalah kalian sendiri karena setiap modal orang-orang beda-beda, setiap ketahanan resiko orang-orang tuh beda-beda. Jadi kita nggak bisa samain ya teman-teman ya, kayak gitu. Nah yang terakhir teman-teman, kalian harus punya satu target harian. Jadi kalian pengen open berapa kali, kalian harus stop ya. Kalau misalnya kalian benar-benar mau memanfaatkan maksimal 2 jam tadi yang kalau kayak gua ya, itu harus ada batasnya intinya, ada limitnya teman-teman. Gak bisa kalian pencet-pencet terus ya, karena itu kalau marketing kan 24 jam ya, nggak mungkin dong 24 jam kalian pencet-pencet terus. Intinya kalian harus punya batasan untuk satu hari trade-nya itu mau seperti apa. Entah itu kalian mau batasin pakai pips. Kalau misalnya sudah dapat sekian, gue mau berhenti, itu boleh. Kalau misalnya kalian pengen pakai batasan waktu kayak gue 2 jam, itu juga boleh. Terserah kalian yang senyaman kalian. Dan kemudian yang kedua, kalian harus punya batasan risk limit harian. Dan itu biasanya dalam persentase. Misalnya ya, gue punya modal 1000 untuk scalpingan, gue cuma batasin risk limit gue tuh di 5% sehari. Berarti risk limit gue secara value dolarnya itu adalah $50. Sehingga kalau misalnya gue sudah menyentuh $50 hari itu, gue harus berhenti, gue nggak boleh trading lagi. Kenapa? Alasannya adalah untuk mencegah yang namanya revenge, teman-teman. Kita tahu ya kalau revenge trading itu otomatis akan membuat trading kalian atau modal kalian tuh akan semakin tergerus karena nggak ada yang namanya revenge trading itu yang bener ya. Banyakan itu membuat celaka semua. Jadi untuk menghindari hal itu, gue kasih kalian tuh satu opsi yang cukup bagus, yaitu menggunakan daily risk limit yang itu tinggal kalian tentuin. Setelah kena di situ, itu kalian harus out trading, nggak boleh trading lagi. Kita bisa cari rezeki lagi besoknya. Dan perlu yang kalian tahu teman-teman, mindset paling penting adalah trade ini market ini itu tidak akan pernah berhenti kasih kalian opportunity ya. Hari ini ketika kalian ketinggalan, kelewat, jangan dikejar karena besok pasti akan ada lagi teman-teman. Ya jadi jangan takut ketinggalan, itu yang paling penting. Dan kemudian yang kedua itu, kalian jangan mencampurkan mindset atau pikiran kalian untuk make money sekaligus untuk menghindari uang kalian hilang. Maksudnya gimana bang? Maksudnya gini, kalian harus pilih di antara dua itu. Kalian mindset itu kalian pengen make money atau kalian pengen bertahan aja nih supaya duit kalian nggak hilang. Karena nggak bisa tuh kalau kalian pengen trading itu, aduh, gue tuh pengen make money. Ya satu sisi yang pikiran kalian yang sebelahnya kalian pengen nggak mau kehilangan duit gitu, nggak mau ngambil resiko, itu nggak bisa ya, itu bertolak belakang. Kalau kalian mau make money ya, itu pasti ada sesuatu yang kalian harus terima sebagai resiko. Kalau kalian nggak pengen kehilangan duit, kalian nggak akan bisa nahan posisi kalian sampai kalian mendapatkan keuntungan yang kalian inginkan ya. Jadi itu sangat-sangat
menghancurkan trading kalian kalau misalnya kalian menggabungkan dua pikiran itu. Ya, jadi kalau bisa kalian bisa tetapkan kalian pengen make money di bisnis ini atau enggak gitu ya. Seperti itu. Oke? Ya, itu aja teman-teman yang mungkin bisa gue sharing untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat teman-teman. Sekali lagi kalau misalnya kalian punya pertanyaan, kalian tinggal komen aja di bawah. Kalau gue bisa jawab, gue pasti akan jawab pertanyaan kalian. Thank you sekali lagi. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.